Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kita balik lagi di video pembelajaran IPA kelas 9 ya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang mengenal muatan, kemudian gaya listrik. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya, masih di listrik statis ya, tentang medan listrik, potensial listrik. Nah, apa sih medan listrik? Jadi, ruang yang menyebabkan benda bermuatan listrik ini dapat membuat benda lain juga bermuatan listrik, sehingga terjadi gaya listrik di antara kedua muatan tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan medan listrik. Medan artinya ruang atau daerah. Jadi daerah yang menyebabkan benda bermuatan listrik. Seperti itu sederhananya ya. Dalam medan listrik itu terdapat yang namanya garis-garis gaya listrik. Nah, garis-garis gaya listrik ini menunjukkan jalan yang ditempuh muatan listrik negatif yang bergerak bebas dalam suatu medan listrik. Nah, garis-garis gaya listrik ini digambarkan sebagai anak-anak panah. Arah garis gaya listrik muatan positif adalah keluar menjauhi muatan, sedangkan arah garis gaya listrik muatan negatif masuk menuju muatan. Perhatikan gambar berikut. Gambar A ini berarti muatan positif, panahnya keluar dari muatan atau menjauhi muatan. Sedangkan gambar B ini adalah muatan negatif, di mana panah-panahnya menuju muatan. Nah, sekarang bagaimana ya dengan interaksinya? Sekarang coba perhatikan gambar yang lainnya. Nah, poin A ini adalah ketika dua muatan sejenis yaitu positif dan positif, mereka saling tolak-menolak kan? Nah, begitulah gambar muatannya dan garis-garis gayanya. Begitupun poin B. Lihat interaksinya antara muatan positif dan muatan negatif saling tarik-menarik kan? Maka yang muatan positif panahnya keluar menuju muatan negatif dan muatan negatif menerima atau panah-panahnya menuju atau masuk ke muatan negatif tersebut. Nah, itu yang disebut dengan garis-garis gaya listrik. Nah, medan listrik itu juga punya rumusnya sendiri loh. Dia ini rumusnya E sama dengan F per Q. E-nya adalah kuat medan listrik ya. Jadi kuat medan listrik sama medan listrik itu sama aja ya. Satuannya Newton per Coulomb. F-nya ada gaya listrik atau gaya elektrostatis, satuannya Newton. Dan Q adalah muatan listrik, satuannya Coulomb. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Nah, contoh suatu benda muatannya 5 dikali 10 pangkat min 6 Coulomb dan mempunyai gaya elektrostatis 100 Newton. Hitunglah kuat medan tersebut. Nah, sekarang penyelesaiannya tinggal dimasukin doang kan? Masukin rumusnya. E sama dengan F per Q. F-nya 100 per Q-nya 5 dikali 10 pangkat min 6. Nah, 100 dibagi 5 nilainya berapa? 20 ya. 20 dikali 10 pangkat min 6 naikin ke atas, pangkatnya jadi plus, berarti 20 dikali 10 pangkat 6 atau 2 dikali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Begitu ya, paham kira-kira? Nah, kita lanjut ya. Tadi medan listrik, sekarang potensial listrik adik-adik ya. Apa sih potensial listrik? Nah, jika kamu mengamati sebuah baterai, maka kamu pasti bisa menemukan data spesifikasi baterai tersebut. Misalnya, voltase atau beda potensial antara ujung-ujung baterai. Nah, apakah yang dimaksud dengan beda potensial listrik? Benda bermuatan listrik yang berada pada medan listrik ini akan memiliki energi potensial listrik. Nah, gerakan muatan positif akibat energi potensial listrik yang dimiliki benda untuk melawan medan listrik dari suatu titik ke titik lainnya akan menimbulkan potensial listrik. Jadi potensial listrik ini adalah efek yang timbul akibat gerakan muatan positif benda dari suatu titik ke titik lainnya untuk melawan medan listrik karena adanya energi potensial listrik yang dimiliki oleh benda. Jadi energi potensial listrik itu adalah kemampuannya ya, energi yang dipakai oleh si benda itu untuk berpindah dari titik ke titik lainnya. Nah, efek yang timbul itu namanya potensial listrik. Jadi bedain ya.
Kalau potensial listrik itu efek yang timbul ketika muatannya bergerak, sedangkan energi potensial listrik ini adalah energi yang dipakai oleh si benda itu untuk berpindah dari titik satu ke titik lainnya. Oke? Nah, setiap titik dalam medan listrik ini memiliki potensial yang berbeda, sehingga dua titik ini memiliki yang namanya beda potensial. Nah, ini adalah besarnya usaha yang harus dilakukan untuk menggerakkan muatan listrik positif sebesar satu kolom dari satu titik ke titik lainnya. Atau secara matematis kita bisa tulis rumus potensial listrik itu adalah V sama dengan W per Q. Ya, dengan V ini adalah beda potensial titik A dan B, satuannya volt. W-nya ini adalah usaha yang dilakukan, satuannya joule, dan Q ini adalah muatan listrik, satuannya coulomb ya. Nah, kita bisa lihat contoh soalnya. Nah, misal sebuah sumber tegangan mempunyai energi potensial listrik sebesar 15 joule, dan untuk memindahkan 2,5 coulomb muatan listrik. Berapa beda potensialnya? Berarti diketahui ya, W-nya 15, Q-nya 2,5. Tinggal dimasukin, berarti V sama dengan W per Q. Berarti 15 dibagi 2,5. Dapat deh 6 volt. Seperti itu ya. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan masuk pada kelistrikan atmosfer. Kalian tahu petir kan? Atau gemuruh? Suara keras bergemuruh itu disebut dengan guntur ya. Sedangkan kalau petir, ini adalah kilatan cahaya putih kebiruan yang dihasilkan di awan yang diikuti suara keras bergemuruh. Jadi guntur sama petir beda ya. Kalau petir itu kilatan cahayanya, kalau guntur itu suara kerasnya. Gitu ya. Nah, tahu nggak sih, sampai tahun 1752 nggak ada satu orang pun yang benar-benar tahu kenapa petir itu bisa terjadi. Hingga akhirnya seorang ilmuwan bernama Benjamin Franklin dengan eksperimen yang brilian akhirnya membuktikan bahwa petir ini disebabkan oleh listrik statis di awan. Nah, bagaimana ya eksperimen si Benjamin Franklin ini? Nah, ternyata beliau ini membuat layang-layang dari kain sutra. Nah, rangka tengah layang-layang ini yang dibuat beliau ini dari kawat besi yang panjangnya sekitar 30 cm. Bagian rangka tengah itu ditambatkan pada seutas benang sutra yang kuat, dan ujung lain benang sutra itu dihubungkan dengan sebuah anak kunci dari besi. Franklin menerbangkan layang-layang itu pada saat terdapat mendung tebal di langit. Ia mendekatkan buku jarinya ke bagian bawah anak kunci itu, tapi tidak terjadi apa-apa. Tapi saat mulai turun hujan, ia kembali mendekatkan buku jarinya pada bagian bawah anak kunci. Akhirnya muncul percikan terang di antara ujung jari dan anak kunci. Beruntung sekali, ia terhindar dari kematian akibat sengatan listrik. Nah, kenapa lucutan listrik mengalir saat turun hujan ya? Alasannya adalah bahwa benang basah itu bersifat menghantarkan listrik, jadi memungkinkan listrik mengalir dari awan ke anak kunci. Nah, kemudian dari anak kunci ini ke buku jari, dan akhirnya melalui tubuh Franklin menuju tanah. Nah, seperti itu ya caranya. Jadi beliau itu mengorbankan dirinya sendiri untuk menemukan kenapa petir bisa terjadi ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa ya awan itu bisa bermuatan listrik? Nah, coba cek video berikut. Bagaimana awal mula awan terbentuk? Begitu banyaknya uap air yang terkandung dalam sejumlah massa udara yang disebut dengan kelembapan. Apabila kelembapan telah mencapai 100%, massa udara akan mencapai titik jenuh sehingga akan menyebabkan kondensasi atau pengembunan, yaitu uap air akan kembali menjadi titik-titik air di atmosfer. Ada kalanya pada saat kelembapan udara mencapai titik jenuh hingga 100%, maka suhu udara sudah sangat rendah karena berada di bawah titik beku. Hal itu menyebabkan uap air tidak lagi mengalami kondensasi. Uap air kemudian mengalami sublimasi, yaitu uap air akan berubah menjadi bentuk kristal-kristal es. Nah, kumpulan titik-titik air atau dalam bentuk kristal-kristal es di atmosfer itulah yang kita sebut sebagai awan. Pembentukan awan bermuatan dimulai dari adanya aliran udara naik ke lapisan atmosfer. Aliran udara naik karena
Perbedaan tekanan akibat dari panas sinar matahari serta pengaruh angin yang membawa uap air dengan kandungan partikel-partikel bebas. Jika permukaan tanah semakin tinggi, maka temperatur udara pun akan semakin dingin. Itulah mengapa uap air dan partikel-partikel bebas tersebut berubah menjadi kristal es. Karena adanya angin, maka kristal-kristal es tadi saling bergesekan serta bertabrakan. Nah, ketika tabrakan dan gesekan terjadi, akan ada proses perpindahan muatan-muatan listrik yang ada di dalam kristal-kristal es tersebut. Sehingga kristal es tadi tidak netral lagi, melainkan bisa bermuatan listrik positif ataupun negatif. Perlu diketahui bahwa kristal es tersebut memiliki massa atau berat yang berbeda-beda. Ada yang berat dan ada yang ringan. Biasanya kristal es yang lebih berat bermuatan negatif dan kristal es yang bermuatan ringan akan bermuatan positif. Dengan demikian, bagian bawah awan akan lebih bermuatan negatif dibandingkan dengan bagian atas awan. Karena kristal es yang lebih berat akan berkumpul di bagian bawah awan dan yang lebih ringan berkumpul di atas awan. Karena perbedaan gaya gravitasi padanya. Karena muatan negatif awan berada di bawah sehingga permukaan bumi bermuatan lebih positif. Karena muatan negatif bumi ditolak oleh muatan negatif awan. Lalu, bagaimana proses terjadinya petir? Udara di antara permukaan bumi dengan awan bermuatan listrik, muatan negatif awan akan membuat jalur-jalur di udara memanjang ke bawah dan dapat bercabang-cabang sampai permukaan bumi. Ketika jalur tersebut terbentuk, maka muatan negatif awan akan turun secara serempak melalui jalur tersebut. Itulah awal mula terjadinya petir. Nah, itu dia teman-teman, informasi terkait proses terbentuknya awan bermuatan listrik. Sekarang kita masuk ke poin terakhir, yaitu kelistrikan pada sistem saraf. Di dalam tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya terdapat yang namanya sistem kelistrikan adik-adik. Sistem kelistrikan ini disebut dengan biolistrik. Nah, bagaimana kelistrikan pada makhluk hidup? Kita coba bahas satu persatu ya. Pertama, kelistrikan pada tubuh manusia. Pada tubuh manusia, itu mulai dari mekanisme otak, jantung, pencernaan, sistem hormonal, otot-otot, dan berbagai jaringan lainnya, ini bekerja berdasarkan sistem kelistrikan. Oleh karena itu, kita dapat mengukur tegangan listrik pada bagian tubuh manapun. Nah, setiap sel di dalam tubuh kita ini memiliki tegangan antara minus 90 mV saat rileks sampai 40 mV saat beraktivitas. Nah, biolistrik pada manusia ini adalah energi yang bersumber dari ATP yang dihasilkan oleh mitokondria melalui proses respirasi sel. Mengingat bahwa sistem saraf sangat berperan dalam mengendalikan aktivitas dan keseharian kerja antara sistem organ, maka kemampuan sel saraf atau neuron ini dapat atau dalam menghantarkan isyarat biolistrik menjadi sangat penting. Nah, kemudian kelistrikan pada hewan. Semua hewan yang hidup itu memancarkan muatan listrik selama masih terus menggerakkan otot-ototnya. Namun demikian, listrik yang dikeluarkan oleh sebagian besar hewan adalah lemah. Nah, tapi berikut ini hewan-hewan yang mempunyai kemampuan dalam memproduksi listrik untuk berburu mangsa, melawan serangan musuh, atau untuk navigasi. Hewan apa aja ya? Nah, pertama ikan belalai gajah. Kau pernah dengar ikan belalai gajah? Nah, ini agak kurang familiar ya namanya. Ikan ini dapat ditemukan di sekitar sungai-sungai Afrika Barat dan Afrika Tengah. Ikan ini mempunyai organ yang dapat menghasilkan listrik pada ekornya. Organ penghasil listrik ini terdiri dari ribuan kotak seperti sel multibernukleus yang disebut dengan elektroplugs. Nah, dalam keadaan istirahat, masing-masing sel elektroplugs ini memiliki muatan negatif di bagian dalam dan muatan positif di bagian luar. Jadi sel elektroplugs ini muatan negatifnya di bagian dalam tubuhnya, muatan positifnya di bagian luar tubuhnya. Ketika dirangsang melalui kontraksi otot, organ ini akan menghasilkan arus listrik lemah sehingga ikan ini mampu mendeteksi berbagai tingkat distorsi atau penyimpangan keadaan serta membedakan antara predator dan mangsa. Begitu ya. Wah, pinter banget nih ikan ini ya. Nah, lanjut adalah belut listrik. Belut ini paling sering ditemukan di perairan Amerika Selatan.
Bentuk tubuh belut listrik sangat unik. Hampir 7/8 tubuhnya berupa ekor. Di bagian ekor inilah terdapat baterai-baterai kecil berupa lempengan yang horizontal dan vertikal. Jumlahnya lebih dari 5.000 buah. Wow, banyak ya. Jika semua baterai kecil ini terhubung secara seri, maka akan diperoleh tegangan listrik sekitar 600 volt. Nah, ujung ekor belut ini bertindak sebagai kutub positif dan ujung kepalanya bertindak sebagai kutub negatif. Untuk kebutuhan navigasi, belut listrik hanya membutuhkan tegangan listrik yang kecil. Tapi untuk membunuh musuhnya, belut akan mengeluarkan tegangan semaksimal mungkin melalui ekor dan kepalanya untuk ditempelkan pada tubuh musuh. Nah, hewan lain di sekitarnya tidak akan terganggu dengan aliran listrik tersebut karena tidak bersentuhan langsung dengan ekor dan kepala belut. Nah, ini wawasan baru ya. Semoga bisa menarik perhatian kamu untuk menyukai IPA. Oke, sekian materi listrik statis pada video kali ini. Kita sudah selesai ya, jadi bab listrik statis cukup sampai di sini. Next, kita akan masuk ke bab baru, yaitu tentang rangkaian listrik, oke? Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, jangan lupa subscribe video ini, oke? Subscribe biar kamu gak ketinggalan info, konten, dan video-video unik dari kakak, oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.